Selamat datang di podcast Gasan apa? Gasan menaklukkan Istanbul. Wey. Oke. Mr. Abdi Zakaria. Abdi Zakaria. Kamu harus tahu berataan. Di Gasan apa nih spesial berataan harus ngeri lah. Kita harus menyambut beliau ini dengan salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah episode kan dengan bersalam. Semalam lawan Bang Eben kada besar. Habis apa lagi? Buka langsung menyambati pian Bang Eben. Memang ketujuan. Ini jin salah-salah karena menyambati aku juga. Kayaknya selain orangnya spesial Bang lah, kayaknya beberapa minggu terakhir ini disuruh kawanan pian aja Bang. Kawanan kami belum lah. Ya itulah supaya kaku dulu ya lo. Ini kawan gue SMP sebujurnya. Oh, iya. Kawan gue SMP tapi wih ini lebih keren daripada aku. Pasti. Oh pasti. Kami tahu itu. SMP mana Ben hari? Kami ini SMP di Darul Hijrah dulu. Subhanallah. Masya Allah. Aja. Terus Itu pesantren lah kalau Darul Hijrah lah Bang. Darul Hijrah pesantren. Pesantren. Tempat berhijrah gitu kan. Tempat berhijrah. Jadi sebelum bagian hijrah kita udah hijrah dulu. Nah, Oh, hijrah sejak dini. kamu jir ponpes ya lo? Nah inilah. Ponpes ya. Pas ditakut di ponpes lawar gitu. Aku sama rendep nah. Ini Ustadz Asalam yang menonton, mohon maaf nih Ustadz Kader Rusman, aku masih ingat banget. Iya lah. Wes. Kiai Kozin. Ingat Biasanya yang diingat tuh yang paling bisa memukulkan, bisa Iya. inilah. mahir pukuli urun Bang. Mahir Bang. Ustadz Basit ngarannya. Sidin ketujuan menilik orang di atas kamar mandi. Jadi biasanya melihati kayaknya di pondok. Nah, para pembahasannya pondok lah. Di pesantren kan ada kasih sih maksudnya berokok terus Ustadz tuh mendaur kayak itu nah. Ini coba ini di Gontor malah. Gontor SMA-nya malah. Gontor, Di SMP Gontor dari malah. SMA Gontor. Iya. Jadi di pondok tuh merokok kalau di Gontor bahari ini Bang. Ada surat izin merokok SIM. Serius? Serius Bang. Tapi sejak kiainya kada merokok lagi, kada dibolehkan merokok. Oh, jadi tergantung kiai ini lah. Berarti itu ada anunya juga lah Bang. Kayak SIM kan ada tes uji SIM, nah tes merokok ada. Bagus sih, bagus. Kada. Ini aja surat ini aja, izin aja. Surat sakti gitu Bang. Tapi dari Dari pengasuhan, dari pengasuhan. dari pengasuhan. Kayak apa itu merokok dulu zigzag dia. Kayak semua lah. Lawan Raka tetap ada bisa. Sampai wah ininya masih mencari nyamannya berokok apa aja. Aneh banget. Nah, di ini nih Hmm. Gontor dari Hijrah Gontor jauh pulang Berjauh Mbak itu. pulang lah. Ke Mesir sampai wih ini bebini orang Turki. Bebini Turki. Bebini Adang dulu. Dari kamu tahu kerennya apa? Ini tinggalnya karena di Banjar. Oh iya Bang. Tinggalnya di Gimana Bang? Di Istanbul. di Istanbul, Istanbul. Di Istanbul. Istanbul paling murah. Kelampayan. Iya. Nah, kita bahas ini, harus kita bahas satu-satu Oke, nih, kenapa dia siap. bisa sampai ke sana ibarat itu. Ini bujur Istanbul loh, kayak Nah. Amsterdam ambutnya sedikit agak. Saya salah-salah. Lain. Lain. Istanbul loh. Tujuran. Jerman jajaran es Parman itu lagi pegayan ke kanak-kanak. Bahari Bantar, Jar. Ya apa jadi sampai ke situ gerang Bang? Awalnya itu ini masuklah. Izin masuk. Subhanallah. Subhanallah. Kamu izinkan. Iya. Jadi bahari itu apa ya? Habis lulus Al Azhar itu ya nyari beasiswa S2, akhirnya dapat di Turki itu. Ya udah sekalian kuliah aja gitu nah S2. Karena kuliah di Indonesia dananya kan ada kan. Jadi yang Justru beasiswanya Bang lah. ya beasiswa. Rezeki besar rezeki pian Bang. Iya, lain rezeki aku pasti. Nah, pian kenapa ada di kuliah ngambil beasiswa? Oh, di Australia itu pian bahari ini lah Bang. Oh, di Australia ada anunya, ada fundingnya juga. Funding diri sendiri ya juga. Tapi itu pertukaran pelajar kah Bang? Pertukaran tuh ke Korea dulu. Korea Oh, ya. Korea. Australia soalnya Australia pernah juga. pian ke Australia kangguru yang ke Banjar. Tahu. Ada di Japri jam-jam situ lah. Iya. Berarti tetamu bini pian di sana. Ya, tetamu bini itu sebenarnya sebelum kuliah juga. Jadi bahari itu di Mesir tuh ada pegawai di travel tuh nah. Travel di Mesir yang bawa-bawa orang Singapura, Malaysia ke Turki. Nah, kita jadi pegawai di sana. Sekalian mencari-cari. Akhirnya tuh dapat bini sana kan. Nah, habis itu disuruhnya kuliah di sana dah. Lanjut. Gitu aja. Oh, berarti bini dulu Bang lah baru ambil beasiswanya Bang? Kada sekolah dulu. Oh, Sekolah. Sekolah dulu. Aku itu apa
berapa ya? Tahun 2019 sampai Turki 2020 hanya nikah gitu. Oh, Nikahnya tuh Covid lah, pas Covid. Supaya apa tuh? Supaya minimal budget. Nah, ini alasan paling jujur ya. Jujur. Karena Bang, itu didukung sama Tuhan kan. Iya, jujur itu. Terus di Bini Pian orang Turki loh bang. Iya. Masih ada silsilah keluarga lawan Erdogan loh bang. Live pulang itu. Siapa tahu masih keluarga lawan Arda Güler kan aku kan. Wah, ada gula. Rame nih. Nonton Euro lagi kamu? Nonton dong. Oh iya. Support Turki kah atau Support Turki lah. Turki bang? Turki. Tapi Turki ini kalah lawan Belanda lah. Oh, tetap harus 3,5 abad dulu ya. Tapi hancur aja Muhammad Al Fatih menambah zakat. Karena kalau memang kita, apa namanya, timnas Belanda ini kan timnas pusat kita ya loh. Iya, gitu bang. Kayaknya kalah kemarin lawan Belanda. Tapi Belanda ini udah syarat bang, lawan Argentina aja ini kan belawan ya pas Piala Dunia. Iya, dari itu. Tapi Turki bagus juga bang ya tahun ini. Bagus. Orang melihat kayak wah harap karena pemain-pemainnya loh bang. Pemain-pemainnya Anum dan main di klub-klub Ganal. Bujur Itu apa namanya, atmosfer di sana tuh bolanya jadi makin naik lah pas waktu Turki masuk nih. Jadi kalau di Turki itu atmosfer bola itu emang itu ramai gitu nah. Jadi bagiannya tuh klub lokal aja ramai, kayak ada 3 klub besar sana tuh. Iya, Galatasaray, Fenerbahce, sama Barista Putra lah. bukan Besiktas. Besiktas. Besiktas 3 itu. Barito jadi. Aku hafal klub-klub Turki. Ada jadi secara kultur itu Turki itu emang pecinta bola gitu nah. Kita bolanya. Nah, ada negara yang punya kultur sepak bola juga bang lah. Bujur. Adalah punya stadion besar. Terus kalau Liga Champion tuh yang menang kan masuk ke Liga Champion Eropa. Nah, jadi bagiannya tuh bahkan yang menarik itu bagiannya tuh lebih tertarik menonton liga lokal Turki daripada nonton misalkan Liga Champion, Liga Premier League apa macam-macam. Sekedar informasi bang, final Liga Champion tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, itu di Istanbul. Ngaran stadionnya ini bang lah? Olimpik. Di Olimpik. Ente nonton lah di gitu di. Nonton kalau finalnya di stadion. Ada nonton terakhir itu waktu Turki kalau nonton di TV. Anda pernah nonton di dalam itu pas ini Super Champion antara Chelsea lawan Liverpool tahun 2000 berapa tuh? 2019. Iya. 2000. Oh, ini tuh Super Cup. Ya, Super Cup. Jadi yang menang Champion lawan menang itu menang Euro. Anggap Piala Dunianya antar klub. Karena ulun pecinta Liverpool benar loh bang. Istanbul tuh kota yang Messi, sangat memorable kesan fans Liverpool. Karena ada namanya The Miracle of Istanbul. 2015 itu. 2005 2006 itu Liverpool lawan AC Milan di final, ketinggalan 3-0 di babak pertama, babak kedua 3-3, adu penalti Liverpool menang, angkat piala kelima Liga Champions. Di Istanbul, makanya Miracle of Istanbul. Jadi memang luar biasa lah. Luar biasa Istanbul. Ikam nih di Istanbul sekarang, tinggal di Istanbul sekarang. Sebujurnya, Ikam itu suka pelesirannya, merantaunya, atau memang suka Turkinya dari dulu gitu lah. Karena kan pindah-pindah nih, dari hijrah habis itu ke Gontor, habis itu ke Al Azhar Mesir ya lo. Habis itu ke Istanbul ya lo. Nah, kenapa ada di Mesir aja misalkan bertinggal apa sebagainya. Kayak apa panjang nih kalau. Oh ya harus. Memang pian narasumbernya lain ulun. Kami sejam bang kalau pian. Coba. Jadi pertama itu alasannya itu pertama hendak melanjutkan studi S2. Nah, kenapa pilih Turki atau negara yang lain? Sebenarnya ada opsi itu hendak ke Malaysia atau ke negara lain. Nah, karena di Mesir itu kalau S2 itu lawas sekitar 5 tahun 6 tahun dan dia sistemnya kada jelas itu nah tapi jelas, jadi kita dan ketat kalau misalkan kada lulus 3 mata diulang 1 tahun lagi, jadi itu umur kan ya, mengingat umur dan lain-lain, akhirnya cari negara lain, akhirnya dapat di Istanbul. Kedua alasannya itu karena di Mesir itu, waktu di Mesir itu banyak peninggalan-peninggalan Turki itu nah, secara sejarah, secara kultur, karena Mesir itu dulu negara provinsinya Turki Utsmani. Nah, jadi banyak peninggalan. Jadi gubernur Mesir waktu zaman Ottoman itu banyak membangun istana. Nah, kita kan banyak studi kultur, mempelajari sejarah sana. Jadi
tertarik karena ke pusatnya langsung tuh nah. Oh. Kayak gitu. Ketiga ya sambil nyari jodoh. Sudah beniat kali Udah ya. bener. Lah. Berarti antum dasar antum. Iya. Antum ya. Siap Aki. Berarti antum dasar inilah Bang lah, dasar Iya, tertarik lawan kulturnya juga lah Bang. iya kulturnya. Ambil apa kan jurusannya di? Politik Timur Tengah. Oh, Oke. oke. Minyak ya lah. Bulik sini Bang, jadi presiden langsung. Ada yang Jadi menarik, presiden menarik Turki. itu kenapa yang alasan nomor 3 itu kenapa mencari Bini. jodoh bini orang lain? Hmm. Karena Kok jadi orang lain? Bentar. Biar tersalah sedikit. Pancelannya. Sebenarnya pas S1 tuh ada niat hendak mencari orang Indonesia apa gitu kan. Woi. Tapi yang lucu tuh di Al Azhar itu ya, bagian itu kan persatuan pelajar hibak ke Kalimantan bergabung. Jadi misalkan mahasiswa baru nih yang binian-binian nih kan, ada yang bunga 1, 2, 3, wah langsung digarap senior. Wih, garap siap. Itu persaingannya tuh ketat, Ketat malah. ketat benar. Karena ada banyak Bang lah. Ada banyak. Iya, Jadi iya, misalkan mahasiswa Indonesia 4.000 itu kan. Biniannya paling 2.000, sisanya lakian 3.000 gitu nah. Oh, jadi rame yang bungas mungkin 500.000. Jadi Ya bunga. jadi seorang ini mengalah ya. Mengalah tuh karena itu pada bunga senjata. Mundur dari persaingan. Oh, dia bersaing. Dari persaingan. Tapi Belajar, kan ya. merantau lo kemana-mana lo Bang. Oke. Masih adalah culture shock tuh. Padahal kan Pen ibaratnya ke Mesir sudah kan sudah tiba-tiba. Atau jangan-jangan pas mau beli ke Banjar nih culture shock Nah, ini adalah beberapa di Istanbul mungkin atau Oh, iya. Jadi shock culture itu mungkin pas jadi mahasiswa baru aja di Mesir. Tapi pas di Turki ada, soalnya sudah biasa di Mesir ya. dan iklim Iklimnya makanan mirip-mirip sama malah. mirip-mirip Timur Tengah lah ibaratnya kan. Kalau di Mesir tuh pas pertama kali jadi mahasiswa baru tuh pertama makanan. Makanan tuh bagiannya ya agak beda lah lawan. Jadi Mesir kalau di Arab Yaman tuh beda. Arab Yaman tuh masih masuk kalau bahan bajar nih makan nasi mandi dan lain tuh. Kalau Mesir bukan Bang lah. Kalau Mesir tuh ada roti-roti bagiannya beda-beda. Haras Bubus, lah, bubus, ya. rotinya haras lah. Iya, ada ish ngaran rotinya tuh. Gabin nggak ada dari situ. Nah, gabin tuh ada. Amplang ada amplang. Kurang kota baru yang ke Mesir tapi. Kalau itu negara yang Terus kultur kedua mungkin parahnya di Mesir tuh bagiannya itu kurang lembut tuh nah, kurang sopan. Bagiannya banyak ada ketujuh tuh pander langsung dan lain-lain. Udah poin Bang To lah. the point. Terus Pernah yang begitu kan? rata-rata ya kehidupan di sana. Siapa tuh misalkan contoh-contohnya Turunan dari Cleopatra tuh bilangnya itu, tuh kayak Pak. gitu. contoh. Contohnya misalkannya ada sangkal apa, aku nak ada ketujuh kamu kayak gini ya. Kok itu lah? Kamu langsung ya. Eh, Itu apa ya? Khas orang Timur Tengah tuh kayak gitu. Oh, gitu. Belak-belakan, lawan bagiannya agak kada lembut gitu nah. Sopan santun tuh Indonesia emang terbaik tuh kalau sopan santun tuh. Bagiannya kanakan itu kan ada bercium tangannya lawan orang tua. Di Mesir tuh. Itu dia. Dasar keturunan Firaun. Kayaknya itu Keturunan Firaun. Firaun. Jujur. Kecuali yang paham agama lah, yang bukan Ya. paham agama Oke. benar. Bahkan lawan masaih atau lawan guru-guru tuh nah, anak-anak halus tuh nya bersalaman gini aja, kada bercium-cium tangan. Ngajak ada ini kah? Ada menuakan. Karena terlalu Ya. mengkultuskan gitu Ya. nah. Itu Bang. Waduh. Itu Jepang masuk kulturnya tuh nah. Tapi habis di sana udah biasa gitu kan. Tapi Pian pernah lah Bang makan es krim Turki di Banjar lo kayak nukar katanya. Nah, Terus digayai lawan amangnya lo Pian. Biasa aja ini hari-hari Pian dapat itu. dan bisa menebak Re. Aku tahu. Anda kerajaan Paman sudah Langsung dapat. Langsung pamannya. Oh, ya. Kayak ini benar begawian. itu tuh karena dari Turki berarti lah. Karena itu sebenarnya dari Bang. Turki Bang itu Oh ya. secara khasnya tuh es krim Turki. es krim penipu aja Bang lah. Itu Bang Tim menunjukkan tidak sopan santun tadi. jadi, Oh. jadi Turki itu kan negara turis gitu nah. Ya. Salah satu pendapatannya turis. Jadi segalanya tuh dikemas pinam lain gitu nah, agak lain. Oh, Ada bagian gimmick-gimmicknya branding, bagian wisata branding tourismnya. Iya, jadi kayak stick ke Nusret kayak gini-gini. Nah, Oh, iya, iya, iya. Satbay. 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 Ya. Eh. Itu dari Turki juga.
Jadi seberatan itu Yang Sep nang tertawa-tawa kayak gitu. burak burak, Bang. Iya, tahu ya. Jadi dikemasnya tuh Bang. Nah, siapa Oh, lain. itu. Bawan yang Tapi skiri itu- di pop ya tapi baru. Oh. Aku pernah disuruh. Dia ada viral atau konten coba itu aja. Kenapa daging kebabnya di sini aja? Aneh banget. Iya tuh viral gara-gara berjogetnya lah. Satu kali itu aja awan Turki lah. Sudah Turki dah. Apa kehidupan di sana lebih murah atau lebih mahal, Di? Nah, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab. Oh, gitulah. Kalau berduitnya mana? Waduh. Secara global lah, secara general itu Turki ini habis pasca Covid lah, ekonomi inflasi tinggi, rate-nya tuh hampir 100% lebih. Waduh. Jadi dari Anda pertama kali datang itu tahun 2019 itu $1 itu 3 lira, 3,5 lah waktu itu. Sekarang itu jadi 32 lira. Jadi berapa tuh ininya perbedaannya tuh hampir 3 kali lipat. 32 lira. 32 ya. Lira itu sah. Ya, dari berapa? Dari 3, Dari $1 itu 3,5 2019. Jadi sekarang 32 lain lagi. Jadi hampir berapa tambahannya tuh? Hampir 100% lebih kok. 100% lebih ya. Iya. 1 lira tuh berapa? 1 1 rupiah. lira itu, nah pas Anda pertama kali ke sana 2015 itu kan jalan-jalan itu 1 lira itu masih sama real 3.500, 4.000. Ini 1 lira itu sekitar 500 rupiah. Wah, sugih kita ke situ. Iyalah. Oh, pantas Win itu banyak yang Inflasi. banyak bubuhan Indonesia tuh ke sana lah. Tapi kan dinaikannya juga harga sama Oh, aja. sama aja Lawan bisa malah itu. lebih parah. Bebas ini kata si Bang visa lah kalau Turki Bebas lah. visa itu Turki sejak tahun negara- 2022. Ya negara Eropa yang bebas visa. Hmm. Oh, memang dibukanya mana akses untuk turismenya Ya lah. karena Indonesia ini kan penyumbang wisata salah satu paling banyak karena umroh itu orang umroh pasti plus Turki kebanyakan. Terus Ya, ada plus Palestina dulu ya lo, plus Ya, Turki ya lo. Oh, ini ya, mungkin kedua lagi Palestina untuk sementara ya lo. Plus Mesir. Lewat aja pesawatnya aja pesawat tempur ulang alik. Kenapa bulik Bang Eben kak kita kiau pulang? Iya iya iya. Ya, Nah, apa masalah bebinian? Nah, Wah, kita nih bebinian Banjar tahu lah kayak apa ya Allah, Nah, tapi iya. ada baru deh lah. Iya. Ya Allah tahu lah Hmm. apa sama aja, jangan-jangan sama aja lo kayak ada lo konten yang berfoto bebinian ya kayak ini beratan sama Nah, lah. iya, iya, Nah, Binian ya. Turki kayak itu Yang juga Turki gitu ya. Apalah gitu atau ada culture shock juga ya Iya, kamu. dari ini. karena binian tuh pertama sama aja di mana-mana tetap ambigu tuh nah ngalih dipahami. Oke. Sama Wah, Binian lah anak bahasa apa aja, negara apa aja tetap kali dipahami. menarik ya Turki Iya. ya ini. Terus binian itu kalau binian Turki sendiri ya Timur Tengah kebanyakan itu bagiannya tuh lebih tegas, lebih ibaratnya lebih kurang lembut lah daripada orang-orang Indonesia. Bini Ijong. Jadi Tegas, bagiannya kayak gitulah. Tapi secara ini kurang lebih sama aja, Bang. Kurang lebih sama Kurang aja lebih lah. sama aja. Jadi kadang kali memang binanya di rumah lah baru ya. lah. Tapi ada fenomena yang lumayan menarik di tahun-tahun terakhir nih. Lakian Turki itu banyak mencari bina Indonesia. Oh. Oh gitu. Berkenalan di Facebook, di Instagram kan ada yang viral-viral Iya, tuh kawin. iya. YouTube tuh. Jadi kalau di sensus itu yang nikah sama lakian Turki sama yang binian Turki, banyakan yang nikah sama lakian Turki hampir 500 700 gitu nah. Orang Indonesia Ya, lah. orang Indonesia yang binian ya, yang binian orang Indonesia Itu nikah. diaspora berarti situ loh. Diaspora ada yang kuliah macam-macam lah. Nah, kalau yang nikah lawan binian Turki ini paling puluhan gitu nah, bisa dihitung. Berarti yang kehandakannya binian Indonesia kah? Kehandakan atau lakian Turkinya Ya, kehandakan? pasti dua-duanya lah. Oh, dua-duanya ada. saling. Dua-duanya. Oh, ketemu lah culture-nya kayak itu lah. Eh, Ketemu lah. alasannya itu yang menarik tuh alasannya tuh pernah menakoni juga tuh kawan-kawan yang menikah lawan bini Indonesia. Bini Indonesia ini pertama lebih lemah lembut, Oke. akhlaknya enak gitu nah. Nah, terus kedua binian Indonesia ini rajin sembahyang. Oh, binian gitu. Turki kadang apa rajin? Binian Turki ini walaupun berjilbab kadang ada sembahyang begini. Oh. Lebih karena terpengaruh masih kultur sekuler bahari itu nah. Oh, nggak bujur. Ya, negara sekuler kan. sekuler. Nah, jadi bagiannya tuh Islam tapi kadang yang bukan bersekuler tuh tetapi minum, suka sembahyang dan alkohol itu Biasa. masih dijual di warung-warung nih.
biasa aja ya, biasa bro. aja di sana. Masih seanu itu. Oh, masih lah. sekuler itu berarti. Ya, tapi pas Erdogan itu sudah mulai sedikit demi Ya. sedikit ini Oh iya memang. Ah. Gokil kekuatan Memang- Erdogan. Memang kultur Pang lah, jadi agak sulit kultur ya. dikikis Jadi yang kan harus kultur digambarkan. sekuler itu dibentuk lawan Mustafa Kemal itu pendirinya itu Mustafa Kemal, sejak Mustafa Kemal 1923 Pasha. tuh didirikan republik tuh. Mm-mm. Jadi dari negara Islam berubah jadi negara sekuler. Sekuler. Jadi agama-agama negara-negara gitu masalah Oke. politik. Hmm. Jilbab pakai ini tuh ada boleh kalau di dalam institusi negara. Hmm. Sampai Erdogan lah, pas Erdogannya hanya dibolehkan. Oh, sebelumnya belum boleh Bang lah. Sebelumnya itu jadi guru, jadi polisi, banyak berjilbab kan boleh, harus lepas. Berarti memang buhannya tuh yang harus apa studi banding di Indonesia Iya, ya Allah. studi banding. Coba studi banding ke Istanbul kan itu maksudnya. Ya masuk Darussalam setempat ya Allah, atau jadi masuk kumpul. ya Ya lo bisa belajar. berjualan. Balik ke Balik ke binian tadi. itu binian. Jadi pertama itu kedua ya tadi lebih agamis, lebih sholat. Ketiga alasannya bina Indonesia ini nyaman diatur. Oh, Nyaman diatur. Menurut Manut, suami malah. manut ke suami. Nah, itu manut kalau buhan suku apa aja tuh lah. Maksudnya Iya. buahnya tuh tahu lah di suku Iya, ada. ada suku Baduy kadang tapi kalau suku secara Baduy. general kan secara umum tuh Iya sih, bina di Indonesia ini bina manut Indonesia. itu nah. Kalau buhan Turki ini egaliter Bang, sama Bang. Gelai. Gitu Bang, bisa melawan lawan laki pernya kada sesuai lawannya lihat. Ini anu lo lain bahas bini pian lo. Ya, secara pengalaman ada juga. Dan bininya paham bahasa Indonesia loh. Ya, bisa bisa. Bini Sidin feminis Turki. Oh, itu feminis betul rame itu di Turki itu bagiannya. Iyalah, Iya. yang sampai anu nipel-nipel gitu. Adalah lain di Turki, di Jerman. Di Jerman lah. Halo, ayo. Ya, Toples alasannya itulah ibaratnya. Tapi penyalon bini anak pribadi ya kita seimbang lah ibaratnya kayak gitu aja. Jadi harus memberikan contoh, banyak ada memberikan contoh yang baik karena di protesnya Ikam kayak gini ya. Oh, Ya bisa kayak itulah. Harus dia Iya. Ini bini se-Indonesian kayak itu juga kayak handok-handok barang. tapi banyak mungkin ada yang berdiam juga kayaknya di sini masih. Ada Oke. yang langsung dianuakannya. Ada juga. Hmm. Woi, benar. Turki. Pas ambigu. Tapi ini pian nih lagi di Banjar tuh sampai kapan atau apa? Di Banjar nih ya kemarin ada kegiatan di Jogja kan. Habis ini Stumet ada urusan di Banjar lah. Habis Tapi ini kan masih balik. lancar benar bahasa Banjarnya. Kurang lancar sebenarnya. Kan kamu malah jadi anak kemas Banjar lah. Ada bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia berbicara tapi. Kiana aja dulu. Karena Bahasa Indonesia. anaknya nih, karena kalau banyak sudah berbinian Indonesia kawin dengan Turki itu karena banyak itu sudah kayak ada kampung Indonesia karena namanya kampung Banjar kampung Bugis Ada yang kayak di anu Gila. Bugis Viral Town di apa kayak TikTok di tuh ada Singapura. yang Oke, yang oke. kanakan tuh nah bisa bahasa Banjar tuh. Itu Oh itu Turki nggak bang? Turki tuh, tapi para perbatasan Syria tuh nah. Jadinya sama-sama bawa anak, yang laki bawa anak, yang Istri. bini bawa Bini anak, dibawanya anaknya sana. Yang Sidin ini rumah tangga kan jadi diajarin ya bahasa Banjar lo anak. Bayangkan di Damaskus. Iya, loh. Di Damaskus ada orang. Ada apa aja? Ada orang kayak itu kan. Makanya kan ini itu yang namanya apa namanya kolonialisme itu bukan lagi soal peperangan ya loh. Ya. Salah satunya itu ada benih. penetrasi kultur. Iya, Ya, loh. betul itu. Satunya dengan pernikahan. Iya, betul betul. itu. Apakah Ikam juga salah satunya itu? Tokoh kolonial itu. Tokoh kolonial Indonesia. Mau menanamkan kerja paksa juga di Turki. Dapat tanam paksa gitu. Terpaksa Romusa. Allah. Turki ataupun Mesir kan negara-negara yang kalau Turki kan negara Eropa yang ke Arab-Araban ya loh. Ya. Jadi bisa dibilang Itulah begitu lah. Muslim, ya. Makanan itu kan India terus kayak negara ya Asia bagian barat lah. Aku udah tahu daerahnya. Penghasil rempah-rempah terbaik Turki itu salah satunya ada sih bang. Makanannya dominan rempah-rempah benar. Rasa kaya akan rasa. Cobok itu lah. Yang India. Berdapat banget. Ini inilah apa karanya. Itu lagi atau Panipuri. apa Turki itu makanannya? Tadi kan makanan Mesir agak. Mesir. Iya. Kalau Turki ininya siapa ya? Secara rempah-rempah tetap lebih banyak Indonesia rempah-rempah. Bagiannya karena tapi ketujuh makanan terlalu banyak rempah-rempah tuh. Tapi secara makanan itu bervariasi daripada di Mesir atau apa. Jadi hanya tinggal di Turki itu ada makanan dari Middle East ada, dari Eropa ada. Karena Bahari Sultan itu
kekuasaannya kan dari perbatasan Vienna tuh Eropa Timur kan Oh, oke. sampai Timur Tengah, Afrika Utara. Jadi seberatan kultur makanan tuh masuk. Yang Masuk. nyaman-nyaman tuh di bawah Sultan ke Istanbul itu. Nah, Hmm. jadi pernya makanan itu ada semua di Turki itu. Nah, jadi bukan Arab masuk sana, bukan Eropa masuk. Banyak makanan itu. Bahkan nasi itik Mama Baiti Nasi itu coba itu. sudah ada di Istanbul. Tapi yang bedanya mungkin kultur sarapan. Nah, Oh, oke. sarapan jadi banyak buhan Arab, buhan Turki itu sarapan tuh ada nasi tuh ada. Apa di sana? Roti, Bang. Roti. Roti telur karena aja bagiannya nasi ini terlalu barat masih. Oh, Ya bener. bujur banget 3 pagi ya. Lawan bagiannya tuh karena ketujuh terlalu banyak bumbu tuh, nah bagiannya paling garam, merica gitu, tomat. Kembang gitu tumpet aja. gitu jual di situ lah. Eh, Atau kepaksakan nasi kuning, sabang. Harus bundut nah. harus Di mana kami cari? jadi ada tuh itu Bang, karena saking kangennya makanan Indonesia tuh nah, kadang melihat di FYP kan, nah di Instagram Oh, kan iya. kuliner-kuliner tuh kangen Bang makan makanan Banjar nih, Oh. terutama Banjar lah. Bujur, bujur. Homesick Karena di makanan situ di sana ada pengeluaran Indonesia tapi kan harus nyaman di Indonesianya. malah. Oh, tetap. Oh, tapi tetap ada orang Indonesia yang Ada jualan di sana. tapi larang. Orang benar. Larang. Karena mungkin rempahnya dari sini kan. Bakso 100.000 ini. Molo. Aku biar kadang makan bakso 100.000. Tapi kamu sudah di Turki, Ini mau kada mau ya lah. hendak bandar misalkan kan tebakan gitu lah akhirnya. Ya Sekali. kadang ini juga masak weekend tuh nah di rumah masak Oh. masak ke masakan Indonesia kan banyak bu minta orang kawanan yang datang tuh nah kita bawakan bumbu yang racik-racik itu masak aja seorang kan. Nah, jadi kadang terlalu inilah. Kamu sudah mah kada terpikirkan buka resto Indonesia Aduh. Warmindo misalnya. atau tadi kan nasi apa nasi itik kacang Mama Baiti. Mama Baiti. Nah, Ini Baiti lah jadinya kalau di Turki. itu. Kira ada Bang ke sana lagi. Oh, Belum ada kokinya. Oh, Nah aja. nah aja. Lo kenapa ini? Ikan Ada bisa memasak juga. Pak. Aku masak mie aja hangit. hangit. Ayo apa cerita? sambil makan bro. Iya, iya, minum. Nah ini Sarapan Turki. Sarapan. Kita sesuaikan lah, sesuaikan budget. Dan kukira awalnya sarapan orang Turki tari-tarian bang. Bah, Tadi ya sarapan. Oh, kanyang. Masa melihat orang menari kanyang. Wah kacang baru sudah aja. benar juga tadi adalah kayaknya Indonesia lebih bagus dari Turki atau kayaknya Turki lebih bagus lah. In terms apa misalkan gitu nih. Menurut Anda pribadi setiap negara itu ada kelebihan kekurangan masing-masing lah. Pasti, Nah, makanya itu. kalau Indonesia ini kelebihannya dia di makanan bervariasi. Kalau Turki itu bervariasi juga tapi mungkin karena kita lidah Indonesia ya lebih condong ke Indonesia lah. Nah, terus secara kultur Indonesia itu lebih sopan, lebih lemah lembut, Taklama. Keislaman lebih taat lah Muslim ini. Islam di Indonesia ini orang lebih rame tuh nak ke masjid ini. Tapi kamu lebih enjoy tinggal di mana? Nah, itu. Indonesia, Mesir, Turki. Pernah ketiga-tiganya Oke. lebih enjoy di mana? Kasih rate dah tiga nih. Kalau enjoyan sebenarnya lebih enjoy di Turki bang. Oke. Ya justru lah. Karena iklimnya lebih enak di sana. Betul. Karena iklim itu di sini misalkan musim panas deh, di sana tuh masih dingin aja. Hmm. Tapi kalau musim dingin benar, salju Di itu kan. salju bang. Kalau di Mesir panas. Salju Turki salju. Mesir panas banget. Panas benar. Wow, kalau Juli kayak gini panas benar ada kau keluar. Kayak gitulah. Secara iklim lah. Tapi kalau secara makanan lebih enjoy di Indonesia. Nah kau aja podcast gasan apa ke Turki kan? Amin aja. Jar. Nah, kesan tur Turki lah kami siap di kami. Iya, iya. Iya. Kita podcast di atas balon udara. Di atas itulah keren banget. Jujur. Aku takutan bang kayaknya sampai pepandiran. Sebutannya. Itu lebih tinggi pada pesawat, gak bang? Apanya? Balon udara kah? Balon udara. Di Kapadokia. Kalau aku pribadi itu satu kali pernah naik balon, pernah juga urusi travel tuh nah di Turki itu. Jadi balon itunya sistemnya tuh pakai ini bang, nah di Api, Bang. kliknya tuh api, tapi karena setinggi ini bang, karena setinggi pesawat bang. Kalau pesawat kan di atas awan tuh udah. Ya, Tekanan ya. udaranya rak. Oh iya sih. Kalau balon udara ini di bawah awan aja. Nah, lawan bagiannya itu balon itu naik pas pagi-pagi gini nah, jam habis sholat subuh karena angin lagi dia pakai main angin. Oke bujur. 2 jam turunnya, jadi berangkat dari sana turunnya di sana. Berada engnya sana lah. Iya. Dan gitulah. berangkatnya harus dini hari biasanya bang. Iya, hari dini hari. Rata-rata tuh pagi. Kayak kalau ke Bromo. Oh iya, memang harus ya ada. Allah. Iya. Cuman kada betrel lah ke Kapadokia aja. Tapi Tapi kan ada jual trail. apanya? Pakai trail ke Kapadokia.
Ada cupang tapi Ada? iya. Sewa antrel ditumpang ya. Atau mobilnya apa hardtop juga? Di sana banyak juga mobil-mobil. Mobil Eropa kebanyakan. Oh, Eropa. mobil-mobil Jeep dan lain. Chevrolet biasanya. Masih ingat tapi yang harganya kalau ya ini Oh, balon ya? Balon. Balon. Oh, balon itu jadi bervariasi. Kalau musim panas ini, Mhm. ini kan musim panas lagi Musim panas, iya. peaknya orang turis ya dari Eropa. Hmm. Kalau kita musim dingin peaknya. Kalau Asia Arab nih. Hmm. Ya, Karena benar, kita benar. kenapa? Karena nyari salju. Nyari saljunya. Di Indonesia. Kalau Iya. orang Eropa kan udah salju udah Ah, ada kerancakan bagiannya. sudah. Jadi bagiannya ke liburan itu musim panas. Jadi panjang musim panas ini harganya naik berarti nih. Balon tuh bisa $300, 400. persen per orang. Per person Per malah. orang lah, Iya. ada per balonnya lah. Tapi kalau musim dingin low-nya bisa dapat 200. Oh. Padahal di Banjar 1000-an aja. Balon apa? Yang helium tuh. Ada di Nah, ada Harus boboiboynya ya lah, SpongeBob. ini apa Dora. Aku nukar 5 buting 5 piece ya 10 ribuan aja. Sekalinya dijual dia orang 20 ribuan dari Wina terbang itu 5 buting. Enak kamu sudah umur loh, Dik. Udah menuju 3 tahun lah November. Sekolahnya itu TK jual lah, SD. Ada TK-nya. Tika. Ya, yang bahasa TK Arabnya juga. TK aja. Tapi paling internasional dimasukkan di Oh, iya. internasional. Baru masuk sekolah apa lagi? Hanya umur 3 tahun ya. Umur 3 tahun lah. Biaya pendidikan. Nah, Iya. mahal kada sih. Pendidikan di sana itu kalau kampus lah, kalau kampus itu kalau negeri murah. Murah. Kalau yang swasta mahal. Tapi kalau yang negeri, sekolah-sekolah negeri itu gratis saja karena kan sekolah-sekolah itu gratis. Di Indonesia sama kan? Gratis ya. Dah, di Indonesia gratis, Bang. Cuman LKS-nya bayar. Kita gratis aja lah, tapi ada LKS, IPA, olahraga, IPS ini kampret. Itu. Dosennya gurunya tiap tahun kawa umroh gara-gara berjualan LKS. Bujuran, Bang, aku dipadai. Ini ada abah kawanku kepala sekolah. Seben tahun umroh berjual LKS. Maka ada makan siang di Indonesia nih. SD kena. Oh ya, belajar lah. Bang Hapi tahu benar Belajar. program makan siang. Jadi 7.500. Jadi 15.000 jadi 7.500. Jadi itu isu lah. Wah, jadi jubir. Kalau kita berjauhan sedikit. Jadi kayak itu tuh penguasa karena habis ini. Mudahan kita diundang Prabowo lah. Nah, jangan harus saya jauh-jauh Pak Mohiar gitu loh di muka sini. Pak Mohiar kami undang akan barangnya. Atau Ian Pak Mohiar yang kasih di belakang rumah aja. Habis menyiramin tadi tuh tulak sedikit di sini. Tapi pas udah bersepedaan sini menakonin. Nah, kemana aja? Pian siapa? Itu aja mau ya. Ada pindahan. Kalau Calon lah. yang pengen tunggu 2024 ya. Nah, Ada wajar. Yang viral itu. Yang viral iya karena ini satu-satunya pakai medsos lagi rame. Iya, bujur. tapi Anda melihat ya di Turki Indonesia punya Haji Muhyar nih. nah sampai Turki sudah sini. Jadi itu kan terkira Ayo itu dia ada kontennya kontennya. Jadi kampanye di Turki. Menampaikan aku berduit gitu nah. Aduh, ngari memanirakan tetangga. Kembali ke Udah kembali ke Turki. Turki. Bu. halo, di kamu menuntut ilmu terus ini nih ke Indonesia nih. Awalnya tuh di UGM loh sama Iya, lo. di UGM. Hanya lulus. Hanya lulus S2 loh. Double degree Bang lah. Double degree. Itulah. Jadi ini sekolah terus gitu lah. Aku aja S2 sekali aja di Banjar aja pulang Dan ini. sudah koler lagi lo pian sekolah. Mikir lah berarti tuh. Anda kayak dokter lagi berarti tuh. Tapi ya kayak Insya itu Allah lah. ada jalan. Nah, ikam mau yang memotivasi kamu belajar gitu terus Ya, apa karena beasiswanya atau karena apanya? Excitednya pian di pendidikan tuh segokil itu, excited. pertama mengisi kekosongan. Bagus sekali jawabannya. Kesan apa yang mengisi kosongan? Mas, Habis itu kedua ya ini karena kedua di luar negeri itu sebelum nikah kalau izin tinggal itu ya kalau kada sekolah Oh, iya. Iya benar. begawi itu resmi lah yang buat TKW TKE. Habis itu kalau kada nikah lawan orang sana. Jadi kenapa aneh belajar dulu di sana ambil beasiswa karena butuh izin tinggal. Iya, betul. Tuh. Kedua ya motivasinya ya buat gasan belajar lah kan, nyari titel kan. Itulah. Tapi Itu aja. hitungannya KTP pian masih Indonesia atau sudah jadi warga negara ini, Bang? Honduras. Honduras. Ada Zimbabwe. jawabannya, Bang. Jadi Turki, Bang. Oh, kalau KTP kita ada resident permit ngarannya. Resident permit tuh yang terutama yang berkeluarga. Kalau pelajar resident permitnya pelajar.
Oh, enggak. Nah, kalau kerja, kalau yang berkeluarga kayak ini resident permitnya ininya jenisnya keluarga. Nah, dan itu sekitar 2 tahun 3 tahun kita perbarui. Baru Nah, lagi. kalau ganti negara Karkawa kayaknya Hmm. karena Luhut belum ini kan undang-undangnya itu Nah, iya. diaspora. Lu Adang, diaspora atau duit warga negaraan maksudnya nih? Jadi kan ada Oh, rencana. iya, beda lah dong lah. Beda dong. Beda, Duit warga negaraan kita kan ada boleh, Bapak. Iya, Iya, boleh. boleh. Cuman kalau diaspora orang yang tinggal di sana Iya. boleh emang? Itu masih rencana sama Nah, Pak Luhut. Itu rencana, soalnya rencana. sudah di sana dapat keluarga negaraannya berarti duit keluarga negaraan. Oh. Iya. Itu Iya sih. bertabrakan Iya. itu. Tolonglah opung. Iya, rencana hendak diloloskan itu karena terlalu banyak diaspora nih biar memudahkan itu nah. Jadi diolah jadi 2 double citizenship karena kayaknya negara Indonesia Malaysia aja yang masih kada boleh nih. Kalau negara lain itu rata-rata boleh. Memang lah itu tantangannya sekarang globalisasi itu harusnya sudah Iya, betul. open bang lah. Globalisasi itu alasannya bujur. Karena Globalisasi rakyat. Aku sakit parut. tapi kalau anak-anak paspornya 2. Oh, paspornya 2. Karena umur 21 kena hanya milih. Semoga Jadi- waktu itu sudah boleh double citizenship. Dengar milih apa Jar? Ada bisa jadi naturalisasi ya. Ya, Anak 4 abang 4 timnas ya. Pakai Fikri. aduh kenapa Pak mau timnas sih lah. Ya lah. Ini dah dengan hype-nya Turki dan mungkin iklim bolanya bagus lah. Itu ada lah yang rencana bagus kayaknya. Kayaknya aku jadi akan Arda Guler selanjutnya. Ini tapi guys Indonesia. Siap, gokil. Oke. Kalau anak sendiri tergantung inya ya karena anak kemana gitu kan kalau kau maksa kita paling marah kan aja ini sebagai orang tua kan Oh, tapi lakian malah lakian Wah. Eh, jadi akan kalhok noluhu aja. Aku tahu main-main Turki apa Caloglu. aku. Kalau penasaran, Nah, nama anak pian siapa? Campuran Turki lawan ada nih. Baju hijrah nih. dari jus- Turki lawan Indonesia aja. Darul hijrah aja kada perlu. Ngaran anak ada di kutub kuning. ngaran anak itu ngarannya Ahmad Selim Zulhair. Oh, Zulkhairnya dan namanya Oke. Biar kayak Yudhoyono kan. Yudhoyono. Oh iya. Zulkhairnya bagus loh. Supaya kau jadi ini kaja wali kota DKI. Kalau Selim tuh kalau bahasa Indonesianya Salim lah kalau Salim. Salim. Tapi kalau orang Turki Selamatan. itu bagiannya karena kau nyambat A tuh. Oke, Jadi Bang. Slim. Selim. 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 Oh, Ahmadnya ada Ahmed. Ahmed. Kenapa kada Ahmed? Ayo, Awal bisa. ayo bisa loh, aneh banget. Muhammad jadi Muhammad. Bahkan disingkat lagi jadi Mehmet. Ahmed. Mehmet. Ketujuh mana meningkat lah. Kehpi. Reka. Aneh banget. Aku tetap. Jadi Uri. jadi Muhammad Al-Fatih itu disingkatnya tuh Mehmet the Second. Mehmet. Oh, Mehmet the Mehmet the Second. Second. Dikiranya Grosira. Masa menaklukkan konten tidak Ayo pembangkas ininya. Ini pembangkas. Samakan Superindo. Itulah. Nih, nah, ini konten kreator bahasa-bahasa Banjar. Adalah bahasa-bahasa Turki Ya. yang mirip bahasa Indonesia atau mirip bahasa Banjar malah. bahasa Gitu. Banjar. Nah, menarik ini. Bahasa Banjar lah. Atau bahasa Indonesia deh. Bahasa Indonesia lah. Serapan. Kalau serapan itu pasti yang utama itu Arab. Arab. Kalau Arab tuh banyak kosakata Arab itu masuk ke dalam Turki. Turki. Karena kan bagiannya dulu pemegang kekhalifahan Islam ya. Waktu zaman Bahari itu. Jadi Usmani. lawan bagian menguasai Timur Tengah Arab. Jadi kultur itu bercampur, Bang. Jadi banyak dulu ya waktu namanya itu bahasa Osman Lija katanya. Ottoman ini language lah ibaratnya. Jadi itu campur antara Arab dan Turki dan tulisannya pun tulisan Arab tapi pakai Turki. Kayak inilah Arab apa namanya Melayu. Arab Melayu. Tapi setelah jadi republik kan Mustafa Kemal tuh dia reformasi jadi Latin, harus Latin berataan. Nah, tapi tetap pada kawan anunya menghapus kosakata Arab tuh dari bahasa Turki ini. Sudah jadi budaya ya. Jadi budaya. Jadi bahasa. kayak apa ya contohnya itu kayak yang digantinya contohnya yang pita-pital kayak sembahyang tuh sholat tuh bahasa Arab kan. Bagiannya ganti ke namas tuh bahasa kayak campuran Persia itu nah.
Jadi Persia lawan Anggora jangan itu kucing. Bagus dia masuknya, selalu bisa Nama bridgingnya. nyaman pastel aja. Nyaman ke sambel. Kalau yang lain-lain tuh banyak contoh masjid tuh tetap masjid tapi penyebutannya masjid. Nah, Oh, masjid. 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 D-nya jadi T gitu aja. Lengger aja. Lengger. Kurang hulu sungai pinanya. Lengger tuh tulak lengger. Masjid. Ya, banyak lah kosa-kosa kata bahasa Arab yang masuk dalam sana itu. Karena kalau dihapus, tapi sekarang tuh diubah jadi bahasa Latin aja. Oh, dilatinkan malah. Ininya hurufnya aja, Hurufnya aja. Kalau Ulun kan tertarik sebenarnya kalau Turki itu salah satu yang menurut Ulun selain Istanbulnya lah, yang ikonik Hagia Sophia. Oh, ini berkualitas ini. Sophia. Ini, Karena Ulun dari awal eh, orang tahu Turki, oh ya ada Hagia Sophia. Karena kalau ada salah bang lah, iya, itu masjid dan gereja di katedral di tempat iya, yang sama, Bang. bujur-bujur. Wujud sekularitas sebenarnya aja. Iya. Jadi apa ya Hagia Sophia, kalau kita bahas Hagia Sophia lah. Hagia Sophia itu sebenarnya dari bahasa Yunani, Hagia Sophia. Hagia itu wisdom rasanya, Nih, artinya itu kebijaksanaan. kebijaksanaan itu. Wah, aku tahu. Itulah. Sophia itu apa? Ingat nah, Sophia itu bahasa Coba kayaknya lah. Iya. Jadi Pamela coba. jadi Iya. tahun 1453 nah jadi Ustadz Felix siap. Nah, bagus banget. Ya, akhirnya berdaging. Akhirnya berdaging. Nyawa AL dul. Dul. Kan Ahmad Dhani atau Suki Dhani. Nah, jadi waktu menaklukkan Konstantinopel, Konstantinopel itu nama Bahari Istanbul sebelum diubah ya, Republik Turki diubah jadi Istanbul. Waktu zaman Ottoman pun namanya tetap Konstantinopel tapi Konstantinia aja orangnya nyebutnya Konstantinia. Nah, itu ditaklukkan Muhammad Al-Fatih, Hagia Sophia itu dia ubah jadi masjid. Karena Hagia Sophia itu kan lambang kebesaran. Dulu tuh gereja ortodoks terbesar di Eropa. Di Eropa sampai abad modern hanya berganti itu di Vatikan yang sebesarkan sekarang. Ya. Nah, jadi ditaklukkan, tapi Muhammad Al-Fatih itu yang Kristen silahkan beribadah sesuai ininya. Tapi masjid ini kita jadikan Hagia Sophia dijadikan masjid. Yang lain-lain silahkan pakai gereja-gereja lain. Akhirnya sejak Muhammad Al-Fatih dijadikan masjid. Namun jadi Hagia Sophia itu lambang penaklukan Al-Fatih karena itu ininya ikoniknya lah ibaratnya. Namun setelah Republik Turki berdiri, Ottoman hancur, dijadikan museum lawan Mustafa Kemal. Alasannya kenapa? Alasannya Hagia Sophia ini kan simbol. Waktu itu perang dunia pertama nih banyak anak mengklaim Turki nih. Inggris, Rusia itu terutama secara motivasi agamanya hendak menjadikan Istanbul itu kapitalinya, ibu kotanya, karena ini masih terbayang-bayang dengan Roman Empire, Roman Empire. Nah, ini yang pemegang tahta selanjutnya gitu. Nah, dari itu Yunani juga anak mengklaim juga. Akhirnya Mustafa Kemal itu berinisiatif, ya udah kita jadikan museum ini biar ada kontroversi gitu. Di sisi lain, Mustafa Kemal itu supaya menghilangkan jejak Ottoman. Nya tuh hendak menghilangkan pokoknya ini Republik Ottoman udah kayak Majapahit lah ibaratnya. Menguatkan identitas si Turki itu sendiri, ya. Jadi sejak 1923 sampai 2020 itu museum. Jadi Anda pun sempat ke Hagia Sophia itu pakai sepatu masuk. Dan masuknya bayar dulu. Museum. Tapi sejak Erdogan itu setelah Covid rasanya ini tuh amandemen. Banyak pokoknya perubahan yang dilakukan Erdogan, Islamismenya banyak dilakukan oleh Erdogan ya. Ini ubah menjadi secara kepres lah dijadikannya ini masjid sesuai dengan amanat dari Muhammad Al-Fatih ya. Jadi iya itu kan kau melakukan itu kalau kada udah lawas berkuasa. Itu kan sudah lawas berkuasa jadi sudah berkuasa kuat banar ibaratnya. Kalau karena banyak juga tekanan ini menolak ini dari rakyat sendiri pun banyak yang menolak. Karena ini kan soalnya ini Hagia Sophia ini Sultan Ahmed kan parakan dia hendak sembahyang di Sultan Ahmed jadi bagian di Blue Mosque tuh nah. Karena ini museum ini UNESCO peninggalan warisan referensinya itu. Tapi ya Erdogan ini kita lawan Erdogan waktu itu ada misi terselubung karena kampanye 2024 kan.
Wah, itu 2003. powerful banget pasti Nah. itu dampaknya. Yang Iya. itu pasti memecah banget tuh. Yang suka pasti suka banget dan Iya. membanyak. Kalau yang nggak suka pasti benci banget tuh. Oh, benci benar. Ya, lo. Terutama yang bukan sekuler lah. Ya. Iya, ya Taibon Jadi itu. ini ada juga cebong kampretnya lah gitu. Oh. Ya, lo. Ada. Jadi kalau warga Oh. Turki itu terbaginya antara yang pro Islamis lawan yang pro sekuler. Sekuler. Kayak gitu. Pro sekuler itu ya pro Kemalis lah. Konservatif Nah, sama ininya lah, iya. sama orang-orang Kita adat ini kan itu. Indonesia loh, menganggap tuh sering kali bahwasanya Mustafa Kemal Atatürk tuh tuh pengkhianat lah ya. Lo. Kita lah sebagai orang Islam. outsider lah. Iya, iya, iya. Nah kalau di Outsider. Turki sendiri tuh sebagian mandangnya atau di Kepres itu apa sih sebenarnya gitu nah? Nah, ini Pahlawan nasional kah ya Allah? Pahlawan tempat tanda jasa kah atau apa ya Allah? jadi ini menarik nih. Jadi Mustafa Kemal itu kalau kita di luar ya, di luar outsider itu melihatnya tuh sebagai pengkhianat. Soalnya dia yang menghapuskan khilafah Iya. dan lain-lain. Jadi khalifah Islam itu kan ada lagi tuh sejak Mustafa Kemal mendirikan republik tuh. Terus Mustafa Kemal ini kalau di Turki itu dianggap tuh sepertinya kayak founding father lah, kayak Soekarno. Bapak Tapi pembangunan. orang-orang Islamis kadang ketujuh loh, termasuk mertuana ada tujuh. Ya, yang berhubungan Islamis lah. Tapi itu dilindungi dengan undang-undang. Jadi Mustafa Kemal ini artinya jadi pro ya nyata kan menguasai pemerintahan bahari itu nah. Jadi ulahnya undang-undang tuh yang melukai atau menciderai nilai Kemalisme atau menghina Mustafa Kemal sebagai founding father itu gak bisa masuk penjara. Jadi itu dan Jadi kita juga familiar lah lawan otoriter itu. It happen namanya tahu di mana. Ini sudah pernah terjadi deh. lawan ini secara pendidikan. Nah, jadi salah satu kultural yang dimasukkan di sama bukan sekuler nih, sekolah-sekolah SD itu wajib mempelajari biografi Mustafa Kemal. Lawan bagian itu didorong untuk mencintai Mustafa Kemal. Kanakan lah, kanakan. Jadi gimana caranya orang Islamis itu mengcounter itu ya di rumah diajarin. Ini menjelaskan gimana ini Turki Utsmani, gimana Mustafa Kemal itu sebenarnya siapa. Nah, itu. Jadi kalau di politik sendiri terutama Erdogan lah. Karena kau frontal misalkan karena ketujuh lah Mustafa Kemal. Iya. Karena ini founding father. Jadi Erdogan itunya berimbang. Mustafa Kemal ini pendiri kita harus kita hormati. Undang-undang malahan lah. Pokoknya menghargai sebagai bapak Menghargai. bangsa. Kalau karena ada Mustafa Kemal ini kita kerada Republik Turki ini, jadinya kita hancur negaranya halus. Ya gitulah. Ada jasa sama kalau secara sejarah banyak ya jasanya juga bang gitu nah. Oh iya Itulah. betul. Bos. Jadi Erdogan tuh kalau acara-acara tuh acara kenegaraan nih ada foto Mustafa Kemal, ada fotonya. Oh Tetap, iya, biasanya ada kayak berimbang lah. gitu. Kecuali yang Islamis mana? Islamis tuh kadang ketujuh lah. Nah, itulah kalau masalah Mustafa Kemal lah. Mustafa Kemal. Sebab Founding seorang. Fathers. Oh iya. Kan gelarnya Atatürk. Atatürk Atatürk. itu artinya bapak orang Turki. Oh, makanya nama stadionnya Atatürk Olympiad Stadium. Itu Atatürk Olympiad Stadion. Di mana-mana itu nama Atatürk itu. Atatürk itu lah. Hagia Sophia itu sekarang jadi masjid loh. Sudah loh. Ya. Oh, kembali ke Mustafa Kemal tadi itu nah. Saking kultusnya mengkultuskan Mustafa Kemal lah. Dia kan meninggal Oktober 28 Oktober jam 9. Nah, jadi jam 9 itu kan orang anak pegawai itu. Jam 9:05 harus berdiri. Jam 9:05 tuh berdiri. Pokoknya lagi berjalan harus berdiri. Pokoknya lagi di mobil apa gitu nah. Harus berdiri. Penghormatan bang lah. Penghormatan kalau kita berjalan nih di hati orang nih. Oh ini. Wah, ada cinta negara aja. Jadi 9:05 itu sudah harus manekin semuanya. Harus mereka Bikin challenge. Mana jalan si Turki sudah Semenit. mulai bahari. 1 menit. Sudah mulai Ya 1 menit. Kayak ada alarm secara Alarm ada. itu kayak fasis banget. Kayak fasis lu. Iya. Itu Weh, harus dipraktekkan. enak kan masuk. Kadang awal masuk aja. Nah, tapi sejak zaman Erdogan Akpart ininya berusaha mengimbangi itu nah nilai-nilai Mustafa Kemal tuh kada supaya kada terlalu dikultuskan gitu nah. Nah, kita tuh bangsa besarnya mencoba ini kan neo Ottomanism kan. Ya, Wih keren, Nah, jadi- bagus. Filterisasinya tuh gimana? Caranya tuh ini masukkan ke dalam hiburan dan lain-lain. Jadi banyak drama-drama tuh kayak Ertugrul. oh ya opera. Tentang Ottoman. Jadi bagian rakyat ini memahami bahwasanya sebelum Republik Turki ini ada sejarah kita yang lebih besar. Ya, Keislaman. Nah, jujur. itu Supaya sudah tidak ada post power syndrome di sana sama apa tuh Mustafa Kemal. Kemal. Ini supaya ini bang ada bergantung dengan eranya si Mustafa Kemal. Ya gitulah. Kadang mungkin dia kada tahu tapi pintar lah. Aku memang bongol aslinya. Baik, Bisa pintar aja episode ini.
Mantap lah menurut- pembahasannya. Ini pembahasan timbul berat lah, tapi asik Tapi dan kenapa, keren, Bang? keren. Sekali-sekali pendengar kita nih anak tawa-tawa. Ada lucunya. Ini nah ada isinya nah. Mengarahkan awas kada nonton buah nih kamu. Nah, Di apa bakal. di amun ada orang kita juga misalkan hendak kawinan orang Turki, ikam sarankan kada sih sebujurnya? Nah. Apa hendak tinggal di sana kayak Nah, gitu? ini. Aku hendak kayak menarik nih. Menarik lah. Itu sebenarnya kebebasan pribadi bang lah. Oke. Hendak siapa, hendak nikah siapa saja boleh. Makanya aku bertakun nikah, mau udah tahu ya. Ada yang salah satu pelakunya. Bagi salah satu pelaku ya lo, Tapi yang kalau sudah menaklukkan orang Turki. Lawan Konstantinopel si ditakluk. apa tadi dulu pertanyaannya? Menurut Ikam orang Indonesia kalau misalkan hendak Ah, kawin juga kan orang Turki iya, atau iya. tinggal di sana, Ikam sarankan atau kada seperti apa menurut Ikam? Eh, Atau apa tipsnya kalau misalkan ya hendak juga? tipsnya lah. Kalau misalkan hendak nikah lawan orang Turki itu ya boleh-boleh aja bang. Terutama binian kan boleh-boleh aja hendak memperbaiki keturunan kan. Wey. Supaya bisa aja. anak ini aja orang Turki aja. Tapi ya tetap harus hati-hati juga ibaratnya kan, karena banyak ketipu juga, misalkan ininya habis menikah akhirnya kada diurus lawan lakinya. Oh. KDRT itu biasa Oh, dia iya. mah. KDRT itu maksudnya KDRT dari biniannya kayak itu? Lain lawan laki dari lakiannya lah. Yang banyak itu kan kejadian dari binian. Oh. Binian Indonesia lah. Oh iya. Oh iya lah, kebalikannya Ya, kebanyakan ya. lah. Kebanyakannya kan kayak gitu. Kalau yang lakian ya oke-oke aja sih menurut Anda. Dari kawan-kawan lah yang nikah lawan binian. Ada yang cerai juga, ada juga yang cerai karena sama-sama keras kan. Yang lain-lain. Oh, sama-sama karas lah. Kawa itu. Dan karena sama ekonomi apa sama-sama karas lah. Iya, kalau kita ini kan ya harus belamah lah. Nah, Karena lakian nih. Sama buluan Bang juga itu kayaknya. Ajar orang Jawa ngisori. Nah, itulah. Terus kalau tips kalau mau nikah lawan orang sana ya kan harus dikasih tipsin, bagian itu sudah menyesuaikan ya. Apalagi yang bahan-bahan binian itu padahal orang desa ada kejadian tuh sampai di sana 2 bulan 3 bulan udah lancar bahasa Turki. Mereka ada belajar tuh. Karena mahir pandiran di kampung. Karena cinta itu kan semuanya itu bisa Betul. ditaklukkan. Atau mungkin kalau ada tipsnya kesan tips PDKT-nya nggak bang? Kayak kalau di ini di Indo aja. Ya, kalau aku deketin kamu ada yang marah nggak? Itu benar lah. Buaya Indonesia, buaya Turki, ada bang ininya bang tipsnya. Atau di sana lain buaya namanya atau apa gitu. Atau mendekati binian Turki kan. Apa yang mendekati binian Turki itu pertama pede aja. oh iya apa ya bang ya? Pede. Kedua harus status sosial harus jelas lah ibaratnya. Ikam ini apa? Gawe apa? Ini. Ikam dulu apa menyambat loninya? Aku orang Banjar. Belum kuat. Belum kuat status sosial. Bisa apa? Kamu sasirang? Seribu sungai kan apa itu? Lawan Jokong. Lawan ini lah, ini ada informasi yang baik ini, bagus lah buat lakian Indonesia. Nah, tour and travel nih berarti. Jadi binian Turki itu ketujuh lawan lakian Indonesia. Ya, yang Islami lah terutama. Kenapa? Karena buan Indonesianya itu taat sembahyang, Imam yang baik. imam yang baik. Asik. Lawan bagian melihat di Mekah Madinah itu orang Indonesia itu nyaman diatur, baik, orangnya lemah lembut. Itu salah satu terkenal orang Indonesia. Jadi kita secara ini ada modal lah. Jadi bahkan menyambat aku orang Indonesia. Nah, itu kan sudah Iya. Pasti sopan nih, Jah. Oh, yang pas umroh ini kayak orang Harta Najar Aswad lo lagi. bertinjulan. Aku rukun Yamani aja gitu. Tetap aja Pak. Tetap Najar Aswad kan. Terutama Sama ini, satu. terutama binian-binian itu kalau melihat di media sosial itu yang ketujuh Korea, yang ketujuh Asia Pelo itu, nah itu Nah, nyaman tuh di parak itu. Ya biasanya yang pacar-pacaran binian Turki ini binian itu ketujuh Korea, ketujuh Asia. Nah itu kita ini kan sipit-sipit juga Iya. kan. Iya. Sama aja Kalau sekali hirang aja. kulit kan. Cuman di kulit aja kita sawo matang. Karena dapat lah aja Pak ya. Kuning langsat aja cuman barusannya Kuning Golkar. Kuning Golkar. Ada ini kenapa jangan pakai baju uner tapi lah. Karena ada baju lagi. Oh, aku baru kita dipinjam. lu ada jersey Turki. Akan Katanya syukur. dibari kawan tuh kan, buannya studi banding bukan profesor sana. Rencana adalah lanjutkan S3 lagi, Dik. Rencana ada bang hendak melanjutkan S3. Saudi ya, jadi pindah lagi lah Saudi pulang. Kayaknya ada lah. Atau ke ini negara yang tetap Eropa juga mungkin yang pendidikannya kayak Jerman.
Iya. Terutama anak S3 ini pertama itu harus full founded lah. Ibaratnya harus sudah beasiswa full lah. Soalnya sudah bisa anak susah ini, Berat, aduh Bos. berat bos. Berat Iya. sekali. Kalau dapat beasiswanya di mana aja di Malaysia. Ada kemarin ditawari Malaysia, ada di. Tapi kalau kehendak pribadi, hendaknya itu di ini Bang, di negara-negara yang dingin lah, di Scotland apa gitu nah. Edinburgh. Gokil. Karena ada beberapa senior yang di sana. Karena di Edinburgh itu banyak masalah Islam, politik Islam Timur Tengah banyak studi-studi di sana. Nah, masalah kita nih satu aja, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh Bahasa iya Inggrisnya harus tinggi. betul. Aduh. Lawan harus bisa selawar tapi Scotland Dia jadi turis ada. Oh IELTS lah menjadi IELTS, anak. iya. Jadi misalkan anak di Eropa pas IELTS Harusnya berarti lah. Bang lah. Kalau beasiswa tuh bisa dicari misalnya. Aduh bang, kalau misalkan yang nonton kan pesan sagan kayak kalau ada yang hendak belajar juga ke Turki, ke Mesir, kemana? Iya. Apa yang hendak sampaikan? Kalau ke Mesir untuk menuntut agama Islam bagus ke sana. Untuk perbandingan mazhab dan lain-lain itu bagus. Tapi secara kondisif itu lebih kondisif di Saudi kalau beasiswa dan lain-lain. Kalau di Mesir ini harus mencari beasiswa sorangan, terus kalau lingkungannya pernah kada bisa membawa diri, kita terbawa lawan kawanan. Akhirnya karena jelas sana jadi azam buka Ini buku ketemu orang Buka tempe. mulai tadi. Ya Allah. gitu Apa jadi orang Jawa? itu di Mesir. Tapi kalau di Saudi itu bagiannya beasiswanya full belajar gitu nah, karena sudah ada absen juga. Di Mesir kan ada absen. Kuliah tapi Oh iya. dibalasnya lawan kampus tuh mata pelajaran tuh 2 aja minimal. Parnya sampai 2+2 ini kurang nilainya, ulang 1 tahun. Nah, itu lawas kuliah di Mesir. Tapi kalau untuk mempelajari Islam, mempelajari agama, Mesir lah lebih Mesir apa. bagus ilmunya. Itulah masalah Banyak lah ibaratnya Banyak referensi. perspektifnya juga. Iya. Lawan kalau hendak melihat piramida lawan melihat Sphinx. Nah, itu bagus. Kalau di Turki ya belajar masalah umum, kalau agama kurang di sana. Belajar umum, kedokteran, masalah politik, oke lah. Itu saran-sarannya. Kalau agama ya di Timur Tengah bagus. Oke, wah nice banget. Panjang bro kali ini. Daging semua, daging kebab ini. Karena Turki. Karena Turki. Karena Turki. Siap. Sama lah kebab ya Banjarmasin sana. Kebab. Nah, ini menarik deh. Nah, Kebab babar api. Baba Abdi dong. Jadi pas aneh merasa kebab di sini, Oke. itu kok rasanya rasa Indonesia banget gitu lah. Bawangnya dan lain-lain kan. Oh, tetap Jadi Indonesia. sudah Emang rasa Turki Bandar tuh kayak apa? kalau kebab Turki itu masih kerasa bau-bau sapinya tuh nah. Oh, amis sapinya mah. Iya, bagian masih ketujuh bau-bau kambing sapinya Menarik tuh. itu. Bebunya juga kan? Iya. Lawan pas makan Kan Lawan pas makan kayaknya era Mustafa Kemal bagus juga. langsung masuk. Langsung masuk. Kulturnya langsung masuk. Rap-rapnya tuh gini loh. Mena zamanku tuh mata tuh. Orang Turki bakal sepeda zaman Zamanku mau kepala tatuk. Di mana-mana ada foto Ataturk itu. Ya lah, tinggal ditambah aja lagi enak zamanku tuh ya selesai sudah. Nah, masalah kebab tadi tuh, kebab di Turki itu bervariasi. Jadi kalau di sini kebab tuh yang roll itu aja lah. Iya. Nah, kalau di sana itu yang roll itu namanya doner kebab. Nah, Oh, iya. doner tuh dari bahasa Turki itu artinya tuh diputar. Nah, doner Ya. tuh kan dari tuh bagian tuh diputar itunya. Ya. Bagian. Ya. Diputar. Itu doner kebab namanya. Ada lagi kebab lain kayak Iskandar kebab. Iskandar kebab tuh ada pakai yogurt macam-macam. Ada adana kebab itu dari perbatasan Syria. Nah, jadi macam-macam kebab itu. Yang becucuk tuh Bang, yang dibakar, Ya itu kebab itu. itu ini apa Adana Iskandar. Adana kebab. Adana. Itu. Kalau Iskandar tuh ininya ada pakai yogurt gitu nah. Oh. Jadi Ada banyak. Maijen Sutoyo es kebab ada juga. Sultan Iskandar aja. Lanjut Gen. Ngaran-ngaran jalan lah. Jadi kebab tuh banyak variasinya kalau di Turki itulah. Ada satu variasi aja. Karena memang Wah, kan negara- buka itu di Banjar kayaknya Rami Bandar apa Iskandar kebab lah lawan Adana kebab. Tapi harus disesuaikan dengan rasa di Indonesia. Ada masuk itu Iskandar kebab tuh. Bisa ada masuk lah. Ikan sarang ada 7.
Kalau aneh ketujuh. Ah. Pertama-tama orang tujuh. Ah. Karena campur yogurt, campur mentega macam-macam tuh nah. Apalagi Ada di Korea roti campur bawahnya. kimchi. pada saatnya. Kalau dicampuri operasi plastik dengan Nah, harus benar. Jadi udah sekarang tuh jualan gini misalnya masih ada rasa-rasa kayak sapi, Iya, kambing iya. itu kebanyakan orang Indonesia. makanya bujur-bujur ini banyak kejadian soalnya. Banyak turis-turis Indonesia itu pernah makanan iyalah. Turki bagiannya kada masuk. Warung Indonesia jadinya. Travel-travel itu. Oh, gitu. Paling sehari 2 hari mencoba aja lah. Habis Asal itu ada. udah ke Indonesia dah. Makan Indonesia dah. Kada masuk bagiannya. Emang apa gerang menyebabkan buahnya itu jadi nyaman nih, ada bau kambingnya masih, bau sapinya enak nih, adalah hitam pernah. Kenapa gerang buah hitam itu jadi makan harus ada bau kayaknya dia. Pertama bagiannya karena rampah banyak kayak Indonesia. Kan Oh, rempah-rempah itu yang mulai hilang Iya, rasa itu. iya. Ada betul. Salt and pepper kan kayaknya si orang. Iya, benar. bagiannya salt pepper itu Salt kan. and pepper. Itu tomat itu aja. Wah, salt by. Apalagi ya, habis itu makanan yang lainnya itu makan Eropa paling spaghetti dan lain-lain. Soto Turki gitu adalah. Soto. Nah, soto itu Atau ini aja beradanya. ketupat Nah, Turki aja, ketupat Soto Turki 5 ketupat kuit. Istanbul. Soto Turki 5 kuit. Lawan lain 5 kuit itu menyebutkannya. Dari lima aku. Jadi buat Indonesia itu parnya kada makanan Arab, makanan Indo itu masuk. Kamu lah makan India masuk ada? Dia kayaknya masuk. Aku pernah bahari waktu umroh tuh. Yang rigetuk aja. Ada India. Ya bukan. Jadi aneh, jadi aku ada umroh lah, ada juga rombongan dari India, agak lain makanan buahnya tuh. Ya. Udah nanya kalau wah apa tuh ya kisahnya lagi saya. Biryani. Pada anak minta ya lah. Mada. Enak kayak saya kan. Halal. Halal, halal. Cuman rigat. Tapi kan tahu beri makan gini ya. Abi thank you deh. Oke, Kapan balik ke makasih. kita Turki? Mungkin Agustus, awal Agustus. Awal. Kalau kena kita belang bang lah. Amin. Ulun anak mana nonton ini bang, nonton Galatasaray bang. Siap. Kamu gawe apa di situ gitu? Kan belum takut itu. Belum tutup lagi. Begawi kan. Kalau bini aneh, inya bini aneh pribadi ada bisi butik fashion designernya, fashion designer ininya dulunya. Jadi menjual baju-baju karena baju nikah, orang nikah tuh. Jadi sana bride itu kalau di Banjar kan menyewa-nyewa aja. Menyewa Kalau aja. di sana tradisi orang Arab, orang Eropa tuh Beli. baju putih itu beli. Oh. Jadi menyiapkan baju tuh bagiannya 30 juta, 40 juta sekali nukar tuh. Baju jalan. Baju Baju aja. jabinian tuh. Kita bisa orkes tuh kalau di sini bang. Iya. Dangdut. 20 Adatnya, lagu Bang. lumayan tuh. Adatnya untung ada nikah itu menjulung kain ya, bini sorangan yang mulainya kan. Oh, iya. pintar gitu. Kalau nukar mah ada duitan. Habis di tulisan itu Habis aja di oleh. Itu tradisi bang. Kalau anda sendiri kan kemarin kuliah, kalau sekarang ini ya bahari ngajar bahasa Inggris. Habis itu ngurus travel di sana. Ngurus Jadi travel. banyak kerja sama travel Indonesia tuh yang umroh. Oh. Nah kawai kita tolakan Kawai selanjutnya. jamin ya. Selajur tawab ya. Aku anak benar. Ini betah halul. Apa-apa kan dipandai Jadi kawai aja berarti kawan-kawan anu di Instagramnya kene Allah Instagramnya Bang Abdi. enak apa kerjasama atau apa ya berarti kawai aja Iya, jelas. datang kabar aja. Asik. Mungkin yang teman-teman yang habis ini ingin melanjutkan pendidikan ke Turki ataupun ke Mesir mungkin mau sharing sama Bang Abdi. Oh ya bisa boleh. Di kolom boleh. komentar bisa, terus ada akun beliau juga. Bujur pada. Thank Di you sini. Dila Oke. sudah datang di podcast Oke. Gasan apa mudah-mudahan Mudah-mudahan tidak bermanfaat videonya. ya raka. Terus menyerah, jangan semangat. Nah, ya. Sama ini, mudahan bertemu Erdogan. Oh, terbaik.